Ya, kita langsung lagi dengan perbincangan untuk Hari AIDS Internasional di 1 Desember kali ini. Langsung ya, Glo. Ya, kita sudah ketambahan. tambah lagi. Ya. Saya senang kalau tamunya banyak wanita kayak gini. Jadi Om Bud, kita paling ganteng. Benar ya? Walaupun kemudian kita disisihkan di kanan dan di kiri. Untuk mengapin okay. saja, nggak apa-apa ya, baik. Gender equality, Mas. Oh, gitu ya. Setuju saya. Nanti kan? kita bicara sedikit soal itu dalam rangka setahun ke depan Hari AIDS Internasional. Mbak Widya, Dokter Gigi Widya dan Dokter Gigi Vina. Terima kasih sudah datang dari klinik Diva yang sebetulnya ternyata juga singkatan. Apa aja tuh nama dari siapa aja? Nama dari kita bertiga yaitu Dita, Vina, Widya. Jadi kita jadi Diva. Kalian itu memang bersahabat bertiga? Teman kuliah. Teman kuliah dari sampai kemudian kuliah bikin klinik kedokteran ini ya? sampai praktek sampai buat klinik bareng akhirnya. Di Kemang ya. Nanti Aga sama Om Bud boleh ikut menanggapi. Ini yang kita tertarik adalah bagaimana kemudian teman-teman yang berada di balik layar klinik Diva ini untuk gigi ya di kawasan Kemang Jakarta ini mau menerima saudara-saudara kita yang ODA gitu. Padahal teman-teman yang ODA ini banyak mereka kesulitan untuk datang ke dokter gigi, ada yang khawatir. Dokter pun masih punya stigma khawatir gitu. Bagaimana ini kemudian bisa ditembus oleh Widya dan teman-teman? Karena jadi gini, pertama keprihatinan saya pribadi karena banyak sekali yang teman-teman ODA yang pada akhirnya ke dokter gigi memutuskan untuk tidak bilang dan dia akhirnya ya udahlah gitu. Tapi pada akhirnya kan membuat satu komplikasi tertentu kan ya, gitu. Dan kebetulan karena spesialis saya adalah spesialis penyakit mulut dan itu menangani tata laksana gigi pada pasien-pasien dengan memiliki penyakit tertentu, terutama untuk HIV. Jadi saya mengutarakan sama dua teman saya bagaimana kalau kita membuat klinik dengan konsep yang ramah ODA tapi bukan khusus ODA. Jadi kita mendidik teman pasien untuk mengemukakan apa penyakit yang dia miliki sebelum pergi ke dokter gigi, biar kami dokter gigi bisa waspada dan membuat perlindungan yang lebih baik lagi dan kita juga bisa melayani pasien kita dengan lebih baik lagi. Justru jadi dengan keterbukaan antara pasien dan dokternya ini justru segala sesuatunya jadi ya segala resiko bisa dikurangi dan segala macam gitu. Kita juga bisa dari alat yang kita gunakan karena teman-teman ODA ini kan memang sistem imunnya kan sedang rendah ya gitu. Dengan tindakan di dokter gigi kan kadang itu bisa menyebabkan infeksi kalau dia tidak memberitahu ke kita gitu. Tapi dengan ini kan kita bisa melindungi teman-teman ODA juga lebih baik, mencegah terjadinya infeksi dan kita sebagai dokter gigi juga lebih bisa waspada gitu. Ngerti. Tanggapannya gimana? Dokter Vina, ya, tanggapannya waktu memulai pertama kali itu gimana? Mengumumkannya itu bagaimana? Saya kepingin tahu. Oke, awalnya kalau Widya kan memang teman saya ya. Jadi maksudnya dia memang cerita kita buka yuk gitu kan. Saya pribadi sih saya juga waktu praktek sendiri juga saya termasuk yang nggak takut sih sama teman-teman ODA kan. Akhirnya buka klinik sendiri bareng-bareng bertiga dan dari situ awalnya kita memang nggak open status kalau kita klinik ramah ODA. Tapi pada kenyataannya ada beberapa teman yang memang datang ke kita dan kita terima. Tapi kita belum umbar di web, belum umbar di sosial media, apa segala macam itu kita belum umbar. Sampai akhirnya Dokter Widya sih yang saya kebetulan berjejaring sama klinik Angsa Merah. Karena saya berjejaring dengan klinik Angsa Merah, maka saya menularkan. Jadi klinik Angsa Merah ini juga ramah terhadap ODA ya. Sudah terlebih dahulu juga memberitahukan sudah secara publik begitu ya, terbuka. Klinik dokter umum sih sebenarnya, tapi dia menerima layanan HIV. Dan karena saya berjejaring, akhirnya saya membawa jejaring saya ke Nah, kemudian penanganan secara medis kita juga ingin tahu karena masih ada stigma nih kalau darah atau mungkin lendir itu kemudian bisa menjadi salah satu media yang kemudian menularkan HIV. Gimana dok, dari informasi ini benar nggak sih? Stigma dari masyarakat ini benar nggak sih? Kalau air ludah sama sekali enggak, karena kalaupun bisa menular itu kita harus membutuhkan 60 galon air ludah untuk menularkan ke satu orang. Nggak mungkin ya, hanya dengan kita berobat gigi 60 galon. Dan kalaupun darah, infeksi darah itu juga sangat kecil kemungkinan karena kalau di dalam mulut darah kan memang sudah bercampur dengan airnya dari tidak murni kemudian darahnya. Nggak murni darah. Dan itu juga sebenarnya sangat kecil sekali kemungkinan gitu.
Dan ditambah dengan sterilisasi alat-alat kedokteran ya. Ya, dan ini kan jadi kemudian khusus dan segala sesuatunya jadi lebih diperhatikan begitu untuk peralatannya. Ke Dokter Vina lagi, waktu kemudian banyak orang sekarang perlahan mulai tahu bahwa klinik Diva ini juga menerima ODA, saudara-saudara yang ODA, itu bagaimana respon dari pelanggan atau customer lainnya begitu? Sejauh ini sih pasien yang tahu kita ramah ODA nggak ini kok. Tidak lantas berkurang Ya, gitu tidak ya. lantas berkurang. Mungkin beberapa ada yang nanya sih ke kita dan kita menjelaskan dan akhirnya mereka jadi tahu. Jadi oh, jadi iya. tempat untuk melakukan Edukasi sosialisasi juga, dan betul. edukasi juga ya untuk Salah- bagaimana yang Salah baik. satunya Bay, mereka ini juga ternyata berjejaring nih dengan teman-teman dari Kuldesak, Kuldesak. ya. Jadi meskipun dari tadi belum ngobrol, sebenarnya sudah saling mengenal ya. Nah, Om Bud salah satunya juga yang kemudian mengenal Dokter Vina dan juga Dokter Widya dalam suatu acara. Benar nggak sih apa informasi yang disampaikan ini benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman ODA? Ya, benar. Karena banyak teman-teman ODA yang ketika ke klinik gigi, itu padahal klinik gigi salah satu rumah sakit atau layanan kesehatan yang memang sudah ditunjuk sebagai rujukan untuk pemeriksaan HIV/AIDS. Ya. Seharusnya kan linknya itu antar poli itu, oh kalau penanganan B20 atau ODA ya sudah ngeling semua. Ya. Dan Harusnya itu sudah udah harus paham. otomatis harus ramah gitu. Tapi kenyataannya belum seperti itu. Nah, makanya ketika ada klinik swasta yang berani, dia bukan klinik khusus ODA tapi ramah ODA. Akhirnya ya kita mau nggak mau saya harus bekerja sama nih Ya. untuk menularkan ke teman-teman yang lain. Sebentar Om Bud, tadi katanya belum sepenuhnya. Ini maksudnya ditolak atau pernah ada teman-teman yang ditolak atau bagaimana? Karena biasanya ketika kita membuka diri, status kita, oh kita ODA, kita mau cabut gigi, kita mau scaling gigi atau bersihin gigi, karang gigi. Nah itu biasanya ditolak. Oh, dengan alasan apa waktu itu? Kita nggak, Penolakan? alat kita takut nggak nanti sterilnya mahal, macam-macam lah. Gitu. Nah, ketahuan nih Dok. Mahal sterilnya Dok memang ya? Maksudnya untuk ada khusus atau memang sebenarnya harusnya ada standarnya seperti itu? Kalau di klinik kita pakai autoclave, ya kalau secara harga memang ya Lumayan. sih. Cuman saya pikir sih itu Itu sudah standar sudah medis kan ya? betul, standar medis dan rata-rata kalau di Jakarta klinik gigi sudah memakai itu. Tapi mungkin balik lagi sih sebenarnya ke pengetahuan dokternya kali ya. Mungkin sebenarnya alatnya sudah ready tapi si dokternya belum siap. Belum bisa Pengetahuan. menerima dengan nalar bahwa ini sebenarnya aman begitu ya? Mbak Agas, dari yang dipantau oleh Kuldesak begitu ya, itu klinik tidak hanya klinik gigi begitu seperti Diva. Sudah banyak nggak sih klinik yang ramah ODA, rumah sakit bahkan puskesmas begitu yang ramah ODA? Kalau kita boleh mendapat gambaran dari teman-teman yang ODA. Ya, kalau untuk puskesmas ataupun rumah sakit yang ramah ODA sebenarnya sih juga udah cukup banyak juga. Sudah cukup banyak ya. Ya, udah cukup banyak juga, tapi tidak sedikit juga gitu ya rumah sakit ataupun klinik yang memang dia itu juga tetap ada stigma dan diskriminasi terhadap ODA itu sendiri gitu. Jadi kita tidak Sampai bisa sekarang nih masih sampai dengan seperti itu. sekarang dan kita tidak bisa menyamaratakan gitu loh ya kan bahwa dokter sekalipun gitu loh ya kan mereka masih ada tetap stigma dan diskriminasi itu masih tetap ada gitu loh ya kan, tidak memandang status sosialnya itu bagaimana, siapapun dia gitu loh ya kan, sekalipun dia adalah seorang dokter tetap aja gitu, karena banyak juga keluhan-keluhan dari para pendamping kami gitu yang kami dampingi teman-teman ODA di tempat kami itu. Banyak yang dibilang ditolak lah, banyak yang dirujuk keluar lah, seperti itu. Gitu. Itu masih terjadi ya. Jadi Sangat banyak terjadi. Vina sama Widya nih dua dokter dan sahabat-sahabat lain yang ada di Diva. Saya salut sekali dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di klinik Diva untuk kemudian justru juga menjadi perantara untuk menjelaskan ini banyak hal kepada masyarakat mengenai hal ini. Karena ini masih akan menjadi misi utama. Bagaimana ya, Om Bud ya? Ya. Ini Kuldesak sendiri ke depannya akan melakukan apa saja? Bagaimana sih supaya orang itu nggak salah terhadap mentreat, memperlakukan Persepsi terutama ini kan? saudara-saudara yang ODA paling tidak di sekitar kita itu. Yang pertama sih ya Karena ini nggak akan pernah berhenti Iya. kayaknya. Jadi yang tetap pertama bersemangat gitu ya. dari diri kita, dari diri teman-teman yang sudah terinfeksi, bahwa tadi stigma itu ada dua, ada yang datangnya dari diri teman-teman ODA sendiri dan dari masyarakat. Nah kalau saya memandang masyarakat,
itu saya tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kenapa? Ketidaktahuan informasi tersebut. Ya. Dan ini bukan hanya tugas kami sebetulnya. Semua elemen masyarakat, ya kalau pemerintah pasti yang utama ya. Ya. Semua elemen masyarakat itu harus bergerak bersama. Gitu. Seperti pertemuan nasional kemarin, sudah saatnya kita bergerak bersama, tapi ketinggalan sih kata-kata itu sebenarnya menurut saya. Mana aja kemarin. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya, Mbak ya. Ayo kita maju. Dengar-dengar 2016 fokus terhadap perempuan nih, terutama kaum ibu mungkin ya. Iya. Mbak Agus cerita dong 2016. Apa itu Mbak Agus? Maksudnya seperti apa nih ke depan? Ya, jadi kalau untuk fokusnya ke sana itu karena kan banyak juga ibu-ibu yang menjadi korban, Ya. ya terdampak penyakit HIV gitu loh ya kan, entah itu ya dari pasangannya gitu loh ya kan, seperti itu. Jadi dan kita pun juga lebih mengutamakan kesetaraan gender juga gitu loh ya kan. Jadi disitulah perempuan juga bisa bersuara ketika mereka juga punya sesuatu yang mereka harus sampaikan, ya mereka sebaiknya dibicarakan gitu loh ya kan. Jadi jangan sampai nanti akhirnya jadi ada ketidaksetaraan gender tadi. Jadi gitu 2016 ya kan. ini Ya. membuka peluang bagi kaum perempuan Ya, lebih lagi untuk bersuara, kemudian mensosialisasikan perasaan terutama ya. Juga suka mendem kalau misalnya nggak dikasih wadah untuk kemudian bicara. Dokter Vina, Dokter Widya, 2015 ini, hari ini terutama ada peringatan Hari AIDS Sedunia. Apa yang ingin disuarakan terutama kepada mungkin rekan-rekan sesama medis lah? Kalau dari kita dari Diva sih sebetulnya kita pengen bilang bahwa kita tidak tahu pasien-pasien yang datang ke klinik gigi itu ODA atau bukan. Jangan-jangan dokter gigi juga sebenarnya sudah menerima pasien ODA, tapi dia tidak bicara karena memang takut ditolak. Gitu. Sudah saatnya kita sebagai dokter gigi, walaupun kita cuma dokter gigi, sudah harus open minded terhadap kesehatan si pasien secara keseluruhan. Apa itu penyakitnya, dan kita bisa men-treat pasien itu sesuai dengan kondisi fisiknya, terutama untuk HIV. Itu menarik sekali untuk kemudian dokter gigi dimanapun kemudian bisa mempersiapkan diri ya. Karena bisa saja dalam kondisi tertentu saudara kita yang ODA ini tidak mau mengakuinya. Nah, kita kan tetap harus siap. Bagaimana kemudian klinik Diva melakukan pendekatan dan ini kemudian justru terbuka. Saya rasa ini yang kita harapkan terus terjadi ke depan. Perlahan tapi pasti kita mengarah ke sana. Terima kasih untuk klinik Diva dan Vina dan juga Dr. Widya di kesempatan kali ini. Mas Bud, Pak Agus, Terima kasih. Pikul Desak dan seluruh organisasi lain dari teman-teman ODA, saya berharap jangan pernah berhenti berjuang untuk kemudian terus menyamakan suara mengenai hal ini. Kami di media hanya bisa membantu untuk kemudian pelan tapi pasti ini semuanya harus hidup Mendengar, berdampingan ya, betul. dan kita saling membantu karena justru ini harus kita hadapi bersama. Nah, yang ini yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita bersama untuk kita hadapi di kesempatan kali ini. Paling tidak disapa Indonesia di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih sekali lagi. Ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang mendengarkan kita di kesempatan kali ini.